Yang pertama itu kalau yang tidak punya tiket kunjungannya bagaimana? Tadi ditanyakan dari Kompas, bagus ya. Jadi begini, tetap saran saya itu sebaiknya mengikuti misa live streaming di gereja masing-masing atau nonton televisi di rumah. Jadi ini penting. Terus pertanyaan lagi begini, kalau ada yang datang bagaimana gitu ya? Ya kalau ada yang datang kan ini nggak bisa dilarang gitu ya. Tapi saran saya ya kalau datang kalau nggak punya tiket pasti nggak bisa masuk. Itu non exception siapapun. Jadi kalau nggak ada ya sudah nggak masuk gitu. Nah kalau di tempat parkir gitu bisa nggak nonton? Saya kira nggak bisa. Ya, jadi ya bisa sih nonton mobil parkir. Ya. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan jawaban saya jelas ya Pak. Oke. Lalu yang kedua, kalau tim kesehatan bagaimana? Begini, untuk Sri Paus sendiri dan rombongan resmi yang dilaporkan kepada pemerintah itu tim kesehatannya dari Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto, Jakarta. Jadi kami sudah berkoordinasi antara tim kesehatan Kepausan, juga tim kesehatan panitia, juga dari pimpinan Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto. Sudah, ini pastinya sudah. Namun kalau untuk pengunjung atau untuk peserta misa di GBK yang jumlahnya 80.000 itu panitia sudah membentuk tim kesehatan sendiri yang dipimpin Dr. Bebet, Direktur Rumah Sakit Karolus Jakarta. Itu jumlahnya kira-kira mungkin sekitar 250 nakes yang akan standby di luar Gelora Bung Karno. Jadi di tempat yang sudah ditentukan, nanti mestinya sudah tahu kok ya, lambangnya nakes dan sebagainya, termasuk juga ambulan yang memuat mini ICU apabila terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Walaupun saya sangat menganjurkan untuk yang mempunyai penyakit bawaan yang akut atau yang serius dan juga yang sudah secara fisik itu fitnessnya atau tingkat kesehatannya itu sudah sangat berkurang, sebaiknya saran saya untuk ikut live streaming di gereja ataupun menonton televisi di rumah saja. Saya kira berkatnya sama kok, menurut saya. Saya kan hadir di situ karena panitia aja. Saya kira ini jelas. Yang ketiga pertanyaannya tentang kantong parkir. Kantong parkir begini. Kantong parkir ini akan diinfokan, diinformasikan kepada semua penanggung jawab setiap keuskupan. Jadi mereka udah tahu nanti ya, kalau bis dari keuskupan, misalnya keuskupan Purwokerto gitu ya, itu nanti drop off di GBK di pintu yang ditentukan, lalu bisnya itu pergi ke tempat parkir ya, kalau misalnya drop off-nya misalnya jam 1 gitu. Mereka ke tempat parkir, sampai tempat parkir jam 3 selesai, ya pasti harus jemput lagi, kira-kira harus sampai ke GBK lagi kira-kira mungkin jam 6 gitu ya, jam 6 atau jam 7 gitu. Tempat parkir ini akan dialokasikan dan diberitahukan kepada semua penanggung jawab setiap keuskupan gitu. Jadi ini kantong parkir tidak untuk yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kantong parkir ini didedikasikan untuk yang menggunakan kendaraan komunal yang biasanya dalam bentuk bis saja. Nah, yang menggunakan kendaraan pribadi tidak ada kantong parkir yang disediakan oleh panitia. Ya, kan tadi saya sudah katakan kalau bisa menggunakan transportasi umum, jadi parkirnya di stasiun Lebak Bulus, naik MRT dan sebagainya, atau di kantong-kantong parkir yang park and ride yang besar yang dimiliki oleh Transjakarta itu atau sekitarnya. Nah, kalau yang mau menggunakan kendaraan pribadi langsung ke area GBK bagaimana? Ya silahkan ya. Jadi nanti parkirnya bisa macam-macam, Plaza Senayan bisa, hotel-hotel di sekitar itu bisa ya, atau bahkan di GCC juga bisa dan sebagainya yang disediakan. Hanya ingin saya jelaskan begini, yang
dekat dengan stadion utama GBK dan stadion Madia, itu tempat parkirnya tidak akan dibuka untuk umum. Jadi ini hanya untuk panitia dan petugas saja. Jadi yang lain akan parkir akan lebih jauh dari itu. Ini untuk alasan keamanan dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kantong parkir.